Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Kadar Syaulandari dari kelas 3C D4 Akuntansi Perpajakan NIM 21156540012. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengisi ISPT orang pribadi. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita membuka aplikasi ISPT tahunan PPH orang pribadi. Kemudian, setelah itu kita memilih menu. Lalu, koneksi database. Lalu, pilih database yang akan digunakan. Setelah itu, memasukkan password 123, klik login. Setelah itu, buka surat pemberitahuan lalu buat SPT baru. Di sini kita mengisi jenis SPT, tahun pajak dan periode pembukuan. Lalu klik OK. Setelah itu, buka SPT yang sudah ada, kemudian klik buka, lalu buka yang 1770. Yang pertama, kita pilih lampiran 4. Setelah lampiran 4 dibuka, yaitu kita membuat bagian A terlebih dahulu, klik tambah, yaitu mengisi harta pada akhir tahun. Yang pertama yaitu tabungan dengan nama harta tabungan masa depan. Tahun perolehan yaitu tahun 2019 dengan harga perolehan yaitu sebesar 425 juta. Dengan keterangan kita menggunakan 1. Kemudian diisi sampai harta pada akhir tahun. Pada kasus ini terisi semua.
ke bagian B, yaitu mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Klik tambah. Lalu kode utang yaitu utang bank atau lembaga keuangan. Nama pemberi pinjaman yaitu Bank BCA. Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 6 Denpasar. Tahun pinjaman yaitu tahun 2018 dan jumlah pinjaman yaitu sebesar 150 juta. Klik simpan. Kemudian ke bagian C yaitu daftar susunan anggota keluarga yang masih ditanggung. Yang pertama yaitu Niluh Tinariana. Nik kita menggunakan angka 1 saja. Hubungan keluarga yaitu hubungannya sebagai istri, pekerjaannya sebagai karyawati. Lalu klik simpan, kemudian tambah. Yang kedua yaitu Nimadesari. Dengan kita menggunakan nik juga angka 1. Hubungan keluarganya yaitu sebagai anak kandung, pekerjaannya yaitu masih sebagai siswa SMA. Setelah itu klik simpan. Kemudian kita lanjut ke lampiran 3. Yang pertama, kita mengisi bunga deposito, tabungan, diskonto, dan lain-lain di dasar pengenaan pajak yaitu sebesar 15 juta dengan PPh terutang yaitu sebesar 3 juta. Kemudian di hadiah undian dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 150 juta dengan PPh terutang 37.500.000. Setelah itu di dividen yaitu sebesar 20 juta dengan PPh terutang yaitu 2 juta. Kemudian jumlah dari semuanya yaitu 42.500.000. Kemudian kita lanjut ke bagian B dan C. Yang kita isi di bagian B dan C yaitu bagian laba anggota perseroan komanditer yaitu sebesar 25 juta. Kemudian jumlah bagian B yaitu sebesar 25 juta. Di bagian C, karena tidak ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, maka disitulah 0. Lalu klik simpan. Kemudian lanjut ke lampiran 2 yaitu mengisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Nama pemotong atau pemungut pajak yaitu PT Baldewata, Unip UO Belajar Dewata, PT Pansinar. Yang dimana PT Baldewata yaitu menggunakan jenis pajak PPh pasal 21. Jumlah yang dipotong yaitu sebesar 60 juta. Dan Unip UO Belajar yaitu PPh 21 juga. Jumlah PPh yang dipotong yaitu 1.379.400.000. Untuk di Dewata, jenis pajak yang digunakan yaitu PPh pasal 22. Jumlah PPh yang dipotong dan dipungut yaitu 2.250.000. PT Pansinar yaitu PPh 23. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yaitu juga sebesar 2.250.000 rupiah.
bagian audit atau tidak diaudit itu kita pilih tidak diaudit. Kemudian di bagian A1 yang terisi yang pertama peredaran usaha sebesar 5.125.000.000 rupiah. Harga pokok penjualan sebesar 4.150.000.000 rupiah. Laba atau rugi bruto usaha yaitu menjadi sebesar 975 juta. Dan biaya usahanya yaitu 728 juta, sehingga penghasilan netonya yaitu menjadi 247 juta. Bagian A2 yaitu penyesuaian fiskal positif. Di A kita mengisi 51 juta, di B kita mengisi 5 juta, di C kita mengisi 17.500.000, di E kita mengisi 1.500.000, di H kita mengisi 1.500.000, dan di K kita mengisi 17.500.000. Kemudian jumlah dari A sampai K yaitu menjadi 94 juta. Kemudian lanjut ke bagian A3 dan 4 yaitu penyesuaian fiskal negatif yaitu sebesar 2 juta. Jumlah bagian A yaitu menjadi 339 juta. Kemudian di bagian C yaitu mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Yang pertama yaitu PT Bali Dewata dengan penghasilan bruto yaitu sebesar 60 juta dan pengurangan penghasilan bruto atau biaya yaitu sebesar 4.800.000. Kemudian penghasilan netonya menjadi 55.200.000 rupiah. Kedua yaitu Universitas Yuk Belajar, penghasilan brutonya yaitu sebesar 85.883.125.000 rupiah. Pengurangan penghasilan bruto yaitu sebesar 4.294.156.000 rupiah dan penghasilan netonya yaitu menjadi 81.588.969.000 rupiah. Setelah itu lanjut ke bagian D yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jenis penghasilannya cuman di bunga yaitu sebesar 15 juta ribu rupiah. Lalu simpan. Setelah itu pilih induk. Di induk yang pertama yaitu ada identitas, kemudian bagian A. Di bagian A itu sudah terisi secara otomatis. Kemudian lanjut di bagian B. Di bagian B, di penghasilan tidak kena pajak yaitu kita memilih K atau I dengan jumlah 1. Dan yang lainnya sudah terisi secara otomatis. Lalu ke bagian C. Di bagian C kita klik yang kolom di menggunakan perhitungan sendiri sehingga jumlah PPh yang terutang yaitu menjadi 63.447.000 rupiah. Kemudian ke bagian D yaitu kita mengisi di PPh pasal 25 bulanan yaitu sebesar 46 juta. Kemudian di bagian E akan terisi secara otomatis yaitu sebesar 11.507.600.000 rupiah. Kemudian di bagian F kita memilih yang A dan terisi secara otomatis. Lanjut di bagian G itu ada lampiran, kita memilih yang B, C,
23.00 dengan tanggal 20 Maret tahun 2020. Lalu klik simpan. Setelah itu lanjut ke lapor SPT, pilih rekam surat setoran pajak. Klik tambah, lalu pilih kode KAP yaitu gunakan 41125 dengan kode jenis setoran yaitu nomor 200, tahunan PPh orang pribadi, NTPN yang kita gunakan yaitu 0, jumlah pembayaran sebesar Rp11.507.600 dan tanggal pembayaran yaitu 19 Maret 2020. Lalu klik simpan. Kemudian lanjut ke lapor data SPT ke KPP yaitu sebesar Rp11.507.600. Kemudian buat file. File CSV berhasil dibuat. Kemudian kita pilih menu cetakan, lalu kita cetak formulir SPT yang sudah kita buat. File cetakan sudah jadi. Sekian video mengenai SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Thank you.